intinya adalah kalau kita mau ngerti program Kartu Prakerja itu apa sih? Yang pertama, jangan pikirkan itu seperti kartu bantuan sosial. Jadi sebenarnya tidak ada kartu fisiknya. Cara rekrutmennya tidak seperti bansos, seperti PKH atau kemudian BPNT, bukan. Supaya itu jelas dulu. Nah, kemudian bahasa terangnya Kartu Prakerja itu apa sih? Sebenarnya adalah beasiswa buat orang itu bisa mengambil pelatihan yang dia pilih sendiri. Gitu. Jadi itu adalah beasiswa supaya bisa ngambil pelatihan yang dia bisa pilih sendiri. Nah, jadi ini saya sudah berusaha untuk ringkas, apa saja sih sebenarnya inovasi dalam Kartu Prakerja. Nah, tadi Pak Ari Dwipayana sudah mengatakan bahwa Presiden itu ingin adanya sebuah reform. Nah, reformnya karena Presiden yang bawah itu menginginkan bahwa kita itu menjadi negara maju di tahun 2045, kuncinya itu adalah SDM. Nah, SDM itu dari buayan sampai dengan kita meninggal. Nah, dari sebuah perjalanan hidup itu, yang tengah-tengah itu adalah ketika kita bekerja atau menjadi angkatan kerja. Nah, disinilah kemudian Kartu Prakerja berusaha untuk masuk menambah, sekali lagi tidak menggantikan, menambah program-program yang sudah dilakukan. Nah, jadi kalau kita melihat Kartu Prakerja ini hanya satu dari banyak instrumen untuk peningkatan kualitas SDM. Nah, jadi inovasinya apa saja? Yang pertama desain program. Jadi ini mungkin kali pertama pemerintah itu menggunakan e-marketplace. Kalau e-marketplace, saya bicara aja udah belak-belakan merek. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, kemudian mungkin JDID. Nah, itu adalah contoh dari e-marketplace yang ada. Kemudian kalau di bidang makanan, misalnya saja teman-teman juga bisa lihat misalnya GoFood, gampangannya seperti itu. Apa sih fitur apa sih yang ada di e-marketplace itu? Semua orang bisa jualan, literally ya. Kemudian taruh aja harganya berapapun, dan kemudian ketika pembeli masuk kepada marketplace itu bisa memilih, membandingkan, dan kemudian setelah itu barang itu dikirim, barang itu dibeli, bisa dibayar di situ juga. Kemudian setelah barang itu datang dinikmati, kita kasih rating, betul? Ini belum ada sebelumnya di dalam program pemerintah apapun. Jadi di sini kenapa pakai e-marketplace? Karena tadi ada fitur-fitur yang baik dari marketplace. Yang itu intinya ini mungkin yang paling penting adalah transparan. Kelihatan siapa yang jual, barangnya apa, kemudian harganya berapa, silabusnya apa, paketnya apa, siapa yang ngajar, ada semua di situ. Waktunya dan segala macam. Nanti kalau offline, maka lokasi pertemuannya ada di mana. Itu kemudian ada. Nah, terus kemudian sekali lagi inovasi yang lain adalah ini beasiswa pelatihan diberikan ke peserta. Supaya apa? Peserta itu punya kontrol. Di sini saya bilang memberi peserta choice and voice. Choice-nya itu tadi pilih sendiri ini yang mau dibeli pelatihannya apa. Karena apa? Basically yang tahu tentang minat, bakat, kebutuhan maupun potensi pasar yang ada di lingkungan kita masing-masing ya kita sendiri dong. Jakarta mana tahu potensi pasar di Kepulauan Pangkajene atau di Sigli atau di Kabupaten Jayawijaya. Jakarta nggak ngerti. Apalagi ini sudah individu-individu, nggak ngerti pendidikannya apa, kemudian teman-teman ini hobinya apa, talentnya apa, minat bakat, nggak ada yang ngerti. Jadi di sini kita memberikan choice kepada peserta. Yang kedua, kita memberikan voice. Jangan lupa teman-teman, voice ini barang yang sangat sulit karena kadangkala ada kelompok-kelompok elit ya, yang itu mungkin lebih suaranya tuh amplitudonya atau itu tuh lebih gede gitu. Nah, di sini diberikan voice. Voice yang paling kecil katakanlah itu apa teman-teman? Adalah rating dan ulasan. Jadi kalau kita kemudian kecewa dengan barang ini, yang mengevaluasi bukan Jakarta. Yang pertama yang paling penting itu yang mengevaluasi adalah si pengguna yang mencicipi pelatihan itu sendiri. Yang merasakan bahwa ternyata pelatihan ini bagus ya. Nah, padahal itu mungkin pelatihannya terlalu sederhana untuk kita. Tapi untuk si peserta ini pelatihan yang sangat berharga buat dia. Jadi yang menjadi juri terbaik itu adalah si peserta. Kita memberikan mereka voice. Nah, supaya apa teman-teman?
Kita tahu kalau melakukan monitoring, evaluasi kan seringkali kita perjalanan dinas ke daerah. Nah, sekarang ini dan kita ini eksternal, kita ini bukan pengguna. Sekarang ini evaluasinya yang pertama itu adalah oleh pengguna itu sendiri. Sehingga apa? Pada waktu yang cepat, kita yang ada di Jakarta ini kemudian bisa mendapatkan informasi bagus tidaknya sebegitu banyak pelatihan oleh penggunanya sendiri. Jadi fitur-fitur positif itulah yang akan kita pakai supaya apa? Manajemen pelaksana atau pemerintah dalam hal ini kemudian juga melihat, programnya ada seperti ini. Jadi cepat mendapatkan feedback. Dan kemudian kita berharap dengan feedback yang cepat itu dan mudah untuk diberikan, itu kemudian kita bisa memperbaiki terus-menerus. Program itu menjadi selalu relevan. Karena tadi penggunanya mengatakan ini relevan atau tidak. Yang mengatakan relevan atau tidak bukan Jakarta, bukan birokrat, bukan politisi, bukan siapa, tapi pengguna. Itu jadi kita kepada basic idenya seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti ini teman-teman, maka diharapkan yang disebut sebagai mismatch tadi menjadi lebih narrow karena apa? Yang memilih sendiri itu adalah si peserta. Nah, kemudian yang kedua, inovasi yang kedua adalah dari aspek pendaftaran. Teman-teman, ini mungkin kali pertama juga yang namanya pendaftaran itu dilakukan secara mandiri oleh orang per orang, inklusif, siapa saja bisa yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, tapi ada budaya atau etika yang kita harapkan. Artinya kita itu pingin semua orang tuh jujur, semua orang tuh toleransi. Jadi dunia digital ini karena memberikan opportunity yang sama, akses yang sama, kita berharap disitulah kita kemudian lebih tepo seliro. Siapa yang itu butuh lebih dulu susah daripada kita, itulah yang kemudian mendaftar. Kalau yang sudah S3, S2, ST apa itu ya janganlah gitu. Kita tahu diri dulu lah gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini juga tanpa perantara. Nggak ada itu yang namanya harus melapor atau minta kepada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak kepala dinas, Pak, nggak ada. Jadi ini tanpa perantara juga, nggak ada pendamping. Pendampingnya itu kalaupun ada itu adalah supaya mengassist mereka untuk kemudian bisa menggunakan internet dan bisa kemudian mungkin butuh gadget dan segala macam, itu baru ada pendampingnya. Jadi di sini perantara dimaksud bukan untuk izin atau itu bukan. Nah, kemudian tidak ada tatap muka. Jadi ini langsung si pengguna masuk ke website prakerja kemudian mendaftar. Jadi ini tentu saja sangat baik karena kemudian ya ketika COVID seperti ini kemudian mengurangi interaksi antar manusia. Kemudian tidak ada surat apapun, surat cinta, surat jalan, surat apa, surat hijau, kuning, tidak ada sama sekali. Jadi kita serahkan sepenuhnya itu pendaftaran kepada peserta ini kita buat seamless seperti itu. Nah, kalau itu tidak ada perantara, tidak ada manusia di situ, sebenarnya ini sangat anti korupsi. Karena tidak ada amplopan apapun, tidak ada ucapan terima kasih tanda kutip. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah tentang lembaga pelatihannya. Lembaga pelatihannya inklusif. Siapa saja yang mau kemudian berpartisipasi dalam program Kartu Prakerja, mau kemudian menawarkan aneka pelatihan, itu silahkan kemudian masuk. Nah, kemudian ini kompetitif karena ini banyak dan tadi yang memberikan choice itu adalah si peserta, maka di situ yang penting adalah peserta kemudian memiliki kontrol untuk kemudian memilih pelatihan yang diinginkan. Jadi ketika lembaga A, B, C itu adalah masuk, teman-teman ingat bahwa yang masuk dengan harga berapapun, jenis apapun itu belum tentu semuanya laku. Next, yang ini kembali yang pertama, ya. Kemudian selanjutnya adalah jadi tadi lembaga pelatihannya inklusif, kompetitif, jenis pelatihannya beragam, apa saja silahkan aja ditawarkan, karena ya membuat video atau webinar itu kan ada ongkosnya. Yang terjadi adalah kalau itu kemudian pelatihannya tidak relevan, ya tidak dipilih dan nanti dikasih bintang 1 sama si pengguna. Yang kedua, kalau pelatihannya jelek juga dikasih bintang 1 sama pengguna. Kenapa di situ relevan? Ya karena tadi, kalau itu kemudian bintang 1, pasti lama-lama dia akan hilang. Karena apa? Nggak ada orang mau beli pelatihan yang itu bintang 1. Yang kedua adalah kalau itu kemudian saya sebagai katakanlah lembaga pelatihan, saya kok melihat, kenapa ya pelatihan saya kok dikasih ratingnya cuma 3? Kan itu kan kurang bagus. Itu kemudian akan memaksa si
lembaga pelatihan itu untuk kemudian memperbaiki modulnya, untuk memperbaiki kontennya, untuk kemudian memperbaiki edukasi atau outreach kepada para konsumen dan seterusnya. Jadi ini bagusnya adalah pasar atau mekanisme ini akan memaksa lembaga pelatihan untuk selalu update. Jadi tidak kemudian obsolete gitu-gitu aja gitu. Nah, selanjutnya adalah lembaga pelatihan juga bebas memilih pasar atau e-marketplace dia dan ukuran lapak atau kiosnya. Ada lembaga pelatihan yang dia gede banget, yang itu kemudian jenis-jenis pelatihannya banyak. Ini jadi seperti e-marketplace itu Bukalapak dan segala macam itu ya dia adalah pasar. Kemudian yang punya kios-kios atau yang membuka kios-kios adalah si lembaga pelatihan itu. Mau gede, mau kecil, silahkan saja. Mau harganya 0, mau harganya 1 juta, silahkan saja. Karena sekali lagi, belum tentu apapun yang Anda taruh di situ adalah laku. Karena si konsumen itu yang akan menentukan mana yang dia akan beli. Yang terakhir, itu inovasinya adalah tentang mitra pembayaran. Mungkin di sini adalah baru kali pertama ini masyarakat penerima itu disuruh milih. Kamu insentif yang 600.000 kali 4 itu mau ditransfer di mana? Apakah di bank A, di bank BNI ini, kami baru bisa BNI bukan berarti tertutup ya teman-teman. Karena manajemen pelaksana tadi disebutkan oleh Brigita, saya itu baru dilantik tanggal 17 Maret. 11 April itu baru live. Literally pada 17 Maret itu, saya hanya punya 5 direksi, nggak ada staf sama sekali. Jadi kalau kemudian kita menggunakan sistem informasi kayak gini, untuk integrasi atau koneksi sistem itu butuh manusia. Setahu saya butuh manusia, bukan mesin. Jadi ketika butuh manusia, kita butuh menarik engineers untuk membantu program Kartu Prakerja. Jadi sekarang ini mungkin lebih dari 30% dari manpower-nya yang ada di Kartu Prakerja, manajemen pelaksana. Saya bilang manpower di sini kurang dari 40 loh ya. Ya, jadi ini kalau bicara efisiensi dan productivity ini udah Superman, Superboy semua dan Superwoman semua karena ya itu tadi untuk memastikan kemudian adanya koneksi secara sistem itu kami ingin memastikan bahwa kita punya kapabilitas untuk melakukan itu. Jadi bank yang ada sekarang baru BNI, e-money-nya baru 3 yaitu GoPay, OVO dan Link Aja yang itu tempatnya Mbak Marcella. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa dengan adanya e-money yang itu kita tahu dari semua kajian inklusi keuangan itu lebih cocok atau bagus untuk kemudian mereka yang the bottom pyramid karena itu kan dia bayar transaksi murah dan segala macam dan juga mendukung gerakan non tunainya Bank Indonesia. Jadi inklusi keuangan macam-macam pilihannya. Yang kedua adalah juga mendorong gerakan non tunai. Nah, dari inovasi ini semua teman-teman, maka kita bisa melihat bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, adil, terbuka, bersaing, efektif, efisien itu ada di program Kartu Prakerja. Tanpa kita itu ada pengadaan barang dan jasa. Jadi ini kan semuanya prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, tapi karena ini uang APBN diberikan kepada penerima manfaat langsung, jadi itu tidak masuk dalam pengadaan barang dan jasa. Dan itu sudah ditegaskan oleh banyak pejabat LKPP, Ibu Menteri Keuangan, dan terakhir sepertinya ada di Perpres, tapi saya harus baca lagi dengan sangat teliti. Nah, jadi ini semua, kita ini mendesain ini waktu itu di KSP, itu adalah karena kami ingin kemudian mewujudkan harapan-harapan Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan kita ini kalau ada masalah, carilah gunakan cara-cara baru. Tidak linier, kerja itu jangan linier. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yaitu kalau kita lihat, policy-nya itu ada di kementerian, eksekusinya itu ada di project management. Jadi kalau project management itu kan biasanya sudah sangat common ya untuk private sector. Jadi yang tahu pemerintah fokus di regulasi atau di kebijakan, kemudian eksekusi lapangannya itu oleh project management, yang itu majority adalah orang-orang dari private sector yang itu tahu how to-nya lah istilahnya kayak begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Presiden juga ingin waktu itu kan ada pemerintah yang digital melayani. Ini juga salah satu perwujudannya itu. Kemudian juga Presiden ingin mewujudkan visi 2045 yaitu Indonesia Maju, dan Indonesia Maju itu kuncinya adalah SDM yang unggul. Kemudian next. Ini teman-teman untuk membandingkan atau bisa mendeskripsikan, membayangkan
program Kartu Prakerja dengan pelatihan reguler. Ini sekali lagi tolong diperhatikan yang tengah itu tandanya plus ya, bukan versus. Jadi ini plus. Jadi presiden itu memberikan program Kartu Prakerja itu on top dari existing program, yaitu program pelatihan reguler yang itu bertahun-tahun sudah dilakukan di kementerian lembaga. Kalau tidak salah tahun 2020 ini ada 7 KL, ada 7 atau 9 KL saya lupa, kan itu bukan di manajemen pelaksana. Jadi itu ada banyak kementerian lembaga yang sekarang Pak Presiden juga ingin pelatihan vokasi itu di sana. Nah, tapi yang existing itu kementerian lembaga kemudian berkontrak atau mengalirkan uang APBN itu ke unit-unitnya, baik itu misalnya saja BLK, LKP, LPK, kemudian Balai Diklat dan lain sebagainya. Jadi swasta pun juga ada di kanan, tapi itu dikontrak oleh kementerian lembaga. Yang kanan itu pakai PBJ, pengadaan barang dan jasa, Perpres 16. Nah, kemudian begitu itu sudah dikontrak, oh lembaga pelatihan A, kamu melatih 1.000 orang, per orang 5 juta ya, atau 7 juta ya, gitu. Nah, orang-orangnya kemudian direkrut datang ke sana gratis. Tapi sebenarnya uang APBN-nya ada di hulu, yaitu di kementerian lembaga. Nah, sedangkan kartu prakerja yang sebelah kiri, duit APBN, sama-sama duit APBN nih, tapi turunnya langsung ke peserta. Lah, peserta kemudian belanjalah sendiri pelatihan-pelatihan yang kamu mau. Nah, tapi kan ini butuh pasar. Pasarnya di mana? Itu ada di 8 platform sekarang ini. Nanti ke depan kita akan tambah platformnya supaya apa? Prinsip tadi inklusif, bahwa itu terbuka, bersaing, itu kemudian sekali lagi lebih banyak pilihan buat masyarakat itu baik. Nah, contoh-contohnya ini teman-teman untuk skema program Kartu Prakerja, sekali lagi APBN turun ke peserta. Kalau yang kanan APBN turun di kementerian. Karena itu yang kanan PBJ, yang kiri itu bukan PBJ, supaya itu paham bedanya. Nah, terus karena ini duitnya ke peserta, maka memberikan voice dan choice kepada peserta untuk pilih sendiri pelatihan-pelatihan yang dia mau. Nah, contoh teman-teman, yang ini sekarang ada ya, saya bukannya ini ngarang atau berhalusinasi, yaitu misalnya saja ada pelatihan Agile dan Scrum. Saya pikir yang lulusan IT semuanya tahu itu apa. Kemudian yang kanan itu yang saya kasih contoh, itu pelatihan Kotlin sama SQLite, itu orang-orang yang finance mesti ngerti. Kemudian yang kanan lagi dan seterusnya. Tapi ada pelatihan juga yang sederhana, seperti MS Word, bagaimana katakan membuat Japanese cheesecake dan seterusnya. Karena apa? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ari, Pak Ganjar, maupun ditegaskan oleh Perpres yang baru bahwa ini juga untuk mendorong kewirausahaan. Jadi tidak semuanya itu harus jadi pegawai gitu. Jadi menjadi job creator, bukan hanya job seeker. Itu adalah nilai-nilai entrepreneurial yang itu ingin dibangun karena memang itu khas dari anak muda. Next. Nah, ini sekarang mengenai pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta itu prinsip ya, tadi yang saya sebutkan di depan, mandiri, inklusif, tanpa perantara, tanpa surat. Nah, jadi nggak ada surat sama sekali. Jadi yang ini saya ambil statistik pagi tadi, jadi sejak 11 April dibuka pendaftaran oleh Pak Menko Perekonomian, ada 11,3 juta pendaftar dari 513 kabupaten kota. Jadi jumlah kabupaten kota kita itu 514 kabupaten kota. Jadi yang tidak bisa mendaftar, yang belum mendaftar itu adalah dari Kabupaten DIY. Saya sudah mengontak beberapa pejabat, Pak, ini tolong disosialisasikan kenapa hanya Kabupaten DIY. Mungkin ada sesuatu kah atau mungkin nggak ngerti, tolong digencarkan sosialisasinya. Nah, jadi ini teman-teman menunjukkan apa? Dalam waktu kurang dari 3 bulan saja, itu kita bisa merengkuh Indonesia. Jadi kita bisa menyentuh Sabang sampai Merauke. Dan untuk negara kepulauan 13.000 pulau, maka ya Pak Jokowi ketika berinvestasi yang namanya palaparing, ya purpose-nya ini. Karena solusi digital itulah yang bisa memeratakan Indonesia dalam waktu cepat. Kalau kita berharap nantinya semuanya itu analog atau offline, kapan itu lembaga pelatihan bagus-bagus yang ada di Jakarta hadir di
Manokwari atau hadir di Yahoo Kimo. Susah. Nah, karena itu harus ada kombinasi on top. Sekali lagi, saya bilang on top, bukan substitute. Itu harus kemudian digital. Karena dengan jalan digital, equal access, itu bisa kemudian disediakan. Pada waktu yang sama, pelatihan yang dibeli anak Jawa persis sama dengan yang dibeli oleh anak Nias. Ya, karena apa ya ini, kehadiran itu adalah bisa difasilitasi secara digital. Nah, kemudian online cukup iktp dan nomor HP. Lah, tapi karena tidak ada pertemuan Pak Lurah atau video, kalau video teman-teman tahu itu datanya akan semakin mahal pakai data. Yang kedua adalah HP-nya itu loh. Itu kan kemudian harus ada yang kameranya bagus dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini Mbak Sela nanti yang tahulah bagaimana verifikasi katakanlah secara elektronik itu harusnya seperti apa. Lah ini karena tidak ada pertemuan dengan orang sama sekali, tidak ada persentuhan dengan alat yang itu barangkali juga dalam masa COVID kayak gini kurang disarankan, maka kita menerapkan yang namanya 4 layers verifikasi, yaitu email yang layer 1, 2 HP, 3 NIK, 4 biometrik, yaitu yang kita waktu itu gunakannya adalah pakai face matching. Karena kalau itu biometrik dihilangkan, nah saya mau tanya nih, kan kita ini kan seringkali ketika mau masuk gedung atau pas bisa tinggal KTP enggak? Nah, kita kasih KTP. KTP itu kalau difoto sama orang yang nggak bertanggung jawab, kemudian orang yang nggak bertanggung jawab ini buat daftar kartu prakerja, dan kemudian nomor iktp-nya ini atau NIK-nya itu ditembakkan ke Dukcapil, Bu Deni ada nggak ini? Ya ada. Bu Deni eksis kok, ada. Hidup, orangnya ada. Tapi kemudian apakah yang mendaftar itu betul Deni? Belum tentu. Nah, teman-teman, jadi ini ketika sekali lagi tidak ada pertemuan sama sekali, disitulah kenapa verifikasinya pakai biometrik. Nah, tapi kan karena ini kita tidak mengerahkan orang-orang untuk datang ke fasilitas untuk cek mata atau cap jempol atau apa itu fingerprint itu kan nggak ada. Jadi karena itu kita pakainya adalah face matching. Nah, ini nanti solusinya masih diputuskan oleh komite. Ini bagaimana nih gitu. Nah, next adalah bukan next slide tapi yang bawahnya dari batch 1 sampai 3 dan teman-teman bisa mengikuti ya di Instagram kami itu jadi Instagram itu juga dirilis 20 Maret kalau tidak salah sampai dengan sekarang itu kan sudah 560.000 followers dan itu sekali lagi pegawainya PMO itu belum ada 40 kalau nggak salah sih. Nah, jadi itu nggak mungkin lah itu adalah kita gitu. Itu betul-betul masyarakat, teman-teman semuanya yang mungkin sahabat prakerja atau kemudian yang kita lihat di situ banyak sekali yang langsung menyampaikan unek-uneknya atau kemudian tanya insentif saya kapan ini diterima dan seterusnya. Teman-teman, sampai dengan sekarang kami ini melayani 680.000 penerima. Dan ini yang namanya email untuk keluhan, call center, kemudian Instagram, kita buka. Jadi kalau teman-teman melihat itu misalnya saja, kok riuh banget banyak yang ngeluh ya, ada 1.000 orang. 1.000 dari 680.000 itu 0,14%. Saya tidak mengatakan 1.000 itu sedikit. Tapi kita harus memikirkan sekali lagi, kalau kita melihat sebuah program yang itu langsung lahir dalam waktu yang cepat di masa COVID, dengan tim yang baru, organisasi baru, cara baru yang itu masih belum ada, katakanlah contohnya itu how-nya itu belum ada di depan, inovasi kebijakannya luar biasa, kita tahu yang namanya inovasi itu berisiko untuk gagal. Yang kedua, kita walaupun itu banyak sekali masukan atau pertanyaan dari masyarakat, teman-teman, ya itulah kita percaya bahwa transparansi itu value-nya tinggi. Nah, saya berharap juga kemudian dengan transparansi itu kita kemudian juga lebih bijaksana. Menimbang-nimbang lah, apakah ini sesuatu yang katakanlah kita mau eksploitasi kekurangannya, ataukah kita melihat yang satu lagi adalah bigger picture-nya seperti apa sih? Dan kemudian ini ibarat bayi baru lahir, yang namanya bayi itu pasti dia belum bisa sempurna seperti orang dewasa. Program baru umurnya bulan dilaksanakan oleh bukan kementerian loh ya ini yang pelaksananya adalah manajemen pelaksana yang umurnya juga baru bulan. Jadi ini situasinya
tadi Pak Ari mengatakan bahwa kekurangan ada, ya, tapi kemudian komitmen dari manajemen pelaksana adalah kita akan perbaiki terus-menerus. Tapi memperbaiki membutuhkan orang, merekrut orang, the best and the brightest dengan orang yang punya integritas dan kemudian percaya pada misi ini, kerja 24 jam 7 hari dalam seminggu including weekend, karena ini dunia digital, itu tidak mudah. Jadi saya ekonom, saya mengerti yang namanya efisiensi. Semua orang yang pernah kerja sama saya ngerti lah itu seperti apa komitmen apa namanya atau work ethics yang saya miliki. Dan saya ingin tim saya juga kemudian memiliki work ethics yang sama. Nah, dari 680.000 penerima kartu prakerja ini, teman-teman, data yang itu mereka self-declare kepada kami, 58% pekerja yang di PHK. Kemudian itu 35% pencari kerja. Jadi pencari kerja itu bisa nganggurnya sudah lama atau nganggur yang baru-barusan itu, dan kemudian dia mau apply atau kemudian dia lulus S1 katakanlah di bulan Januari dan segala macam. 6% adalah pekerja yang masih bekerja karena sekali lagi Perpres itu mengatakan bahwa pekerja yang mau meningkatkan kompetensinya itu boleh. Jadi bukan semuanya untuk penganggur, itu Perpresnya tuh begitu. Nah, tapi ketika COVID itu ada priority gitu. Dan itu adalah levelnya kebijakan, bukan di payung hukum. Nah, sedangkan di Perpres yang baru ini menegaskan kalau situasinya COVID, prioritinya itu kepada siapa. Nah, kemudian 1% adalah pelaku usaha, di sini adalah kecil dan mikro, bukan menengah. Ya, maaf, UMK ya, kecil dan mikro. Nah, dari 680.000 peserta ini, 143.000 itu adalah usulan dari Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tapi teman-teman, ini saya sampaikan dulu apa adanya. Ini kan ekonom kan pasti ada di sini semua ya. Ini kan lulusan Gajah Mada itu. Saya nggak bisa bohong. Kalau saya bohong, kemudian teman-teman silakan tembak aja lah itu. Kan saya meresikukan reputasi saya sebagai lulusan terbaik UGM gitu kan. Lulusan terbaik ternyata bodoh itu kan malu. Nah, jadi teman-teman, for your information, hanya 16% dari total pekerja Indonesia itu anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi karena apa banyak sektor informal. Nah, jadi ketika itu kemudian kita kan ini kita pakai datanya siapa nih? Nah, kan kayak gitu kan. Yang terjadi adalah tadi prinsip inklusifnya iya, kemudian priority iya, tetapi kemudian apakah kita hanya bersandar kepada institusi formal ataukah kita juga kemudian membuka pintu buat masyarakat umum. Itu intinya. Nah, kemudian yang kanan ketika saya bilang masyarakat umum statistiknya seperti itu ya teman-teman. Coba dijumlah deh pekerja yang di PHK sama pencari kerja itu kalau dijumlah berapa? Kan sudah banyak toh. Nah, terus habis itu yang kanan itu ada hasil evaluasi. Karena kami ini kan ya bekerjanya sekali lagi ini belum pernah dilakukan pilot atau kajian atau apa belum pernah. Begitu ini dilaksanakan saya langsung minta TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Itu isinya orang-orang periset ekonom yang udahlah canggih-canggih lah di situ. Saya bilang, tolong dong aku dikasihin survei supaya kemudian aku punya yang namanya sanity check. Hipotesis yang saya pikirkan itu betul nggak sih? Buktinya kayak apa? Lakukan cepat. Berapa Den ini penerimanya? Sekarang 680.000. Oke, dihitung itu. Oke, yang bisa mewakili sampel Indonesia, mereka katakan minimal harus 6.000. 6.000 email yang pertama kita blast gitu kepada penerima manfaat, kemudian respon yang pertama 6.000 terpenuhi langsung ditutup. Nah, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Ini surveinya sekitar bulan Juni. Pertama, ini bukan survei yang bayar ya teman-teman, kebekerjaan bukan ya. Ini tidak ada insentifnya. Yang ada insentifnya itu akan keluar mungkin 1 minggu lagi karena kita nggak bisa pakai Google Form karena itu harus di-tailor di mesin kami sendiri, di sistem kami sendiri. Nah, jadi yang pertama teman-teman, 79% ini kan dari aspek pendaftaran tidak mengalami kesulitan mendaftar. 50% membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mendaftar. Nah, yang lama itu biasanya teman-teman karena wifi-nya jelek atau jamnya jam sibuk. Tapi kalau teman-teman itu misalnya daftarnya itu adalah subuh atau kemudian pas sholat tahajud atau kemudian nggak tahu pas ronda atau gimana, nah itu relatif kosong. Yang itu kemudian upload-nya barangkali akan lebih cepat. Karena kami juga tanyakan, yang paling sulit buat Anda dalam proses pendaftaran itu apa? Upload foto IKTP dan swafoto.
Nah, kemudian yang kedua, yang bagian penerima ini, teman-teman, kita tanyakan, kamu statusnya apa? Teman-teman, 81% dari penerima kartu prakerja itu tidak bekerja statusnya. Kalau tidak bekerja itu kan bisa pencari kerja di BHK atau dirumahkan, apapun itu. Nah, kemudian 7%-nya pelaku UKM terdampak. Kita kan sekali lagi ini, kita percaya nggak percaya gimana? Teman-teman, kalau kita mau kemudian verifikasi 100% akurat, aduh, cari orang lain deh, gitu lah, untuk mikirin itulah. Gitu. Saya nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi ini kalau dikontras ya antara hasil survei sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Beti-beti toh. Nah, artinya apa? Yang di self declare di sana dengan apa yang mereka jawab pada saat quick survey itu adalah sama. Kemudian teman-teman yang menarik lagi adalah statistik dari penerima ini. 91% pendidikannya SMA ke atas. Jadi teman-teman, pendekatan kami adalah mari. Yang keduanya dulu sambung kedua adalah 88%-nya itu usia 18 sampai 34. Alias masih muda, alias perjalanannya masih panjang sampai dengan dia pensiun umur 60, keluar dari angkatan kerja. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat profil kayak begini, relatif pendidikannya bagus, yang kedua relatif muda. Dan ini program kartu prakerja, orang mau kerja. Apakah kita mau nyuapin, fully assist, ataukah kita mendorong kemandirian? Mendorong etos kerja, pantang menyerah, disiplin, usaha keras. Karena itu harus dibedakan cara-cara pendaftaran program kartu prakerja dengan bansos. Karena kalau program kartu prakerja ini orang mau kerja, kalau mau nemukan wifi internet atau pinjam gadget sama temennya atau pacar atau apa nggak tahu, itu nggak bisa. Ngisi nggak bisa, kita harus kemudian pikirkan lagi. Sekali lagi, memang tidak semua orang, ya betul, tetapi kalau kita melihat profil kayak ini, dan apalagi ini program kartu prakerja, saya kira kita harus kemudian sedikit katakanlah nudging perilaku atau sikap atau etos kerja mental kerja yang itu positif. Bukan kemudian terlalu banyak kemudian katakanlah memberikan assistance yang banyak gitulah dari mulai pendaftaran. Saya pikir ini harus dibedakan dengan bansos. Dan teman-teman sekali lagi dalam masa Covid ini penerima bansos atau mereka yang miskin dan rentan, jadi 40% ke bawah, 40% dari penduduk Indonesia yang terbawah paling susah. Ini program bansos. Kalau program bansos karena mereka miskin rentan, maka disitulah assistance yang signifikan didaftarkan, didampingi, dilakukan pembukaan rekening, dibantu ini itu, ya. Tapi program kartu prakerja di masa COVID ini disarankan penerimanya adalah yang di luar ini, penerima bansos. Karena yang di bawah ini sudah ada PKH, BPNT, BPJS Kesehatan, listrik gratis, pokoknya KISKIP dan segala macam itu di 40% terbawah. Untuk diketahui yang di sini ini pas perbatasan yang 40 ini belanja per rumah tangganya kalau nggak salah 3,8 juta saja per bulan. Jadi kalau misalnya saja sebuah rumah tangga pengeluarannya 4 juta ke atas sedikit aja, itu teman-teman tidak ada proteksi dari pemerintah sama sekali. Padahal di masa COVID mereka dirumahkan, jualannya sepi dan lain sebagainya. Karena itu Pak Jokowi menginginkan program kartu prakerja yang harus terdiri dari pelatihan dan insentif di masa COVID. Insentifnya diperbesar untuk memberikan tadi bansos buat si kelas menengah yang tidak ada proteksinya ini. Karena untuk memberikan proteksi itu harus kemudian ada instrumen, ada payung hukum, dan kemudian ada tentu saja teknologi pembayaran atau penyetorannya. Jadi tidak bisa kemudian tidak bisa hanya bansos tok. Kalau bansos tok, maka itu bukan kartu prakerja. Kalau bansos tok jatuh lagi di 0 sampai dengan 40%. Karena itu yang regulasinya atau kebijakannya, payung hukumnya adanya adalah di situ. Nah, kemudian di sini jadi teman-teman ini dalam rangka COVID atau merespon COVID memang ada penyesuaian dari program kartu prakerja menjadi semi bansos. Saya kira kita semua tahu tentang ini. Next. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah mengenai pelatihannya. Untuk pelatihannya, tadi prinsip-prinsipnya atau inovasinya inklusif, kompetitif, relevan, bebas memilih pasarnya.
Jadi ekosistem Kartu Prakerja yang kiri saat ini saya bilang saat ini ada di 8 digital platform, yaitu dari Sisnaker, Pijar Mahir, Sisnaker miliknya Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Pijar Mahir punyanya Telkom, kemudian Tokopedia, dia pure e-marketplace. Mau belajar apa itu adalah dia marketplace tapi khusus untuk waktu dulu itu adalah pelatihannya adalah pelatihan tatap muka, tapi memang sudah fokus di pelatihan tatap muka. Di mau belajar apa kalau tidak salah semua pelatihannya pakainya webinar. Kalau webinar itu berarti ada instrukturnya. Nah, kalau Tokopedia dia core bisnisnya bukan pelatihan, jadi dia cuma jualan gitu. Jadi dia adalah seperti PD Pasar Jaya yang itu mengelola lapak-lapak. Nah, pedagang silahkan masuk seperti itu. Nah, sekolahmu itu fokusnya lebih banyak di SMK-SMK. Karena Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, program Kartu Prakerja ini boardnya selain Pak Erlangga, wakilnya Pak KSP, anggotanya itu ada Ibu Menaker, satunya lagi ada Pak Nadim. Jadi karena apa? Ini hanya komplement, nggak bisa kemudian pelatihan yang jangka pendek itu kemudian diharapkan menjadi panasea atau obat ampuh untuk mengatasi semua solusi atau semua persoalan dari program Kartu Prakerja. Nggak bisa begitu. Nah, kemudian jadi ini harus kemudian menjadi komplement dari pendidikan formal. Kemudian next yang itu oke, PPT-nya ada problem ya atau punya saya ini komputer saya. Mbak Brigita ini masalahnya di mana ya? Kenapa Mbak? Ini Mbak Arina yang share screen-nya. Rin, ada problem apa Rin? Tinggal di next aja. Tapi mungkin agak dipersingkat, Mbak Deni. Ya. Oke. Kemudian next itu adalah tadi tentang jenis-jenis pelatihannya. Jadi untuk jenis-jenis pelatihannya sekarang ini ada banyak sekali pelatihan 2000-an, tapi kemudian let me see. Arina belum ini. Ini Bu Deni baru muncul aja pertanyaannya udah banyak. Bu Deni menjelaskan makin banyak chatnya penuh nanya semua ke Bu Deni. Nah yang ini terakhir ya teman-teman karena itu adalah slide terakhir saya. Jadi sekarang ini ada 166 lembaga pelatihan. Kemudian dari 166 lembaga pelatihan itu menawarkan 2.700 pelatihan. Nah pelatihan ini teman-teman ini yang ada sekarang itu baru yang online. Jadi bukannya kita itu membatasi hanya online. Kecuali ada yang mau ketularan COVID gitu loh. Nah, jadi pada saat itu desainnya adalah offline dan online. Tapi yang offline nggak boleh dulu karena PSBB, adaptasi kebiasaan baru. Kemudian kita belum komite sedang konsultasi dengan Satgas COVID. Apakah itu kemudian boleh atau tidak protokolnya seperti apa. Dan jangan lupa tadi offline itu adanya di kota-kota besar. Jadi kalau misalnya di Bandung adanya ya pelatihan-pelatihan yang bagus, kita bisa bayangkan teman-teman misalnya dari Majalengka, dari Tasikmalaya, dari Subang, segala macam, very likely akan bergerak ke Bandung. Dan kemudian teman-teman akan stay di kota tersebut, nggak tahu mungkin sehari, 4 hari, tergantung desain dan durasi dari pelatihan tersebut. Nah, kalau kemudian itu berlatih, juga kemudian kelasnya juga harus COVID friendly. Kemudian teman-teman pulang ke daerah, kita ingin memastikan teman-teman semuanya juga kemudian pulang dalam keadaan sehat. Nah ini kan juga berat itu kalau kemudian ada risiko kesehatan dari peserta Kartu Prakerja. Nah kemudian yang terakhir adalah rating dan ulasan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa juri yang paling ultimate itu sebenarnya menurut kami adalah si pengguna itu sendiri karena mereka memiliki user experience. Yang lainnya adalah untuk pelatihan online ini perlu saya sampaikan ada yang modelnya webinar tadi, ada yang modelnya LMS. Saya pikir nih teman-teman kalau misalnya pakai Udemy, sorry ya saya nyebut brand, saya sendiri masih belajar ambil banyak kursus Udemy. Jadi ketika itu ambil Udemy, kita kan tahu bahwa kita langsung diberikan akses untuk kursus tersebut atau modul tersebut. Kemudian kita kapan aja kita punya waktu, kita bisa atur pace-nya belajar itu sendiri. Dan itu full adalah video. Dan kemudian di situ bisa murah karena tadi full video. Tapi kalau webinar
ada gurunya, maka waktunya itu kemudian disesuaikan dengan waktu atau jadwal si guru. Yang kedua, karena itu pakainya webinar, pakai Zoom misalnya, maka itu biasanya volumenya mungkin hanya 15 orang, 20 orang. Padahal yang kita layani tadi sekali lagi begitu banyak, 680.000, bahkan nanti sampai akhir tahun adalah 5,6 juta. Yang lain adalah ya karena tadi ada gurunya waktunya terbatas, maka webinar secara rata-rata akan lebih mahal daripada yang itu dilakukan lewat video atau LMS. Nah, itu jadi pelatihan offline belum dimulai, kami sebagai pelaksana hanya menunggu policy dari komite, yaitu yang dipimpin oleh board minister oleh Pak Erlangga dengan board 6 ministers. Yang lain adalah hasil evaluasi TMP 2K teman-teman yang di slide itu 92% peserta mengatakan bahwa pelatihan program Kartu Prakerja efektif meningkatkan kompetensi mereka sebagai pekerja, pencari kerja maupun wirausaha. 94% mengatakan pelatihan itu sudah cukup beragam. Kemudian infrastruktur dan fasilitas pendukung memuaskan. Kemudian 99% peserta membaca silabus, jangan underestimate ya. Jadi 99% baca silabus, 74% membandingkan antar digital platforms, dan mereka juga membandingkan dengan yang tersedia secara gratis. Nah, kemudian 97% peserta setuju fitur semi bansos karena COVID dari program Kartu Prakerja. 96% peserta mengatakan pelatihan Kartu Prakerja tidak mubazir. 76% mengatakan saya mau belajar atau berlatih lagi ketika beasiswa saya ini sudah habis. Jadi saya berhenti di sini teman-teman, mohon maaf kalau kepanjangan. Monggo.